Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bima Setia Swastiko dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi bisnis. Yang pertama adalah konsep dasar komunikasi. Bentuk dasar komunikasi. Pengertian komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis adalah komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis yang mencakup berbagai macam bentuk komunikasi, baik komunikasi verbal maupun komunikasi non-verbal untuk mencapai tujuan tertentu. Komunikasi terdiri dari dua bentuk, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Yang pertama, komunikasi verbal merupakan salah satu bentuk komunikasi yang lazim digunakan dalam dunia bisnis untuk menyampaikan pesan-pesan kepada pihak lain secara tertulis maupun lisan. Bentuk komunikasi verbal ini memiliki struktur yang teratur dan terorganisasi dengan baik, sehingga tujuan penyampaian pesan-pesan bisnis dapat tercapai dengan baik. Lalu yang kedua adalah komunikasi nonverbal. Bentuk komunikasi yang paling mendasar dalam komunikasi bisnis adalah komunikasi nonverbal. Menurut teori antropologi, sebelum manusia menggunakan kata-kata, mereka telah menggunakan gerakan-gerakan tubuh, bahasa tubuh, sebagai alat untuk berkomunikasi dengan orang lain. Lalu, proses komunikasi. Menurut Booth dan Thiel dalam Business Communication Today, 6 proses komunikasi terdiri atas 6 tahap, yaitu 1. Pengirim mempunyai suatu ide atau gagasan. 2. Pengirim mengubah ide menjadi suatu pesan. 3. Pengirim menyampaikan pesan. 4. Penerima menerima pesan. 5. Penerima menafsirkan pesan. 6. Penerima memberi tanggapan dan mengirim umpan balik kepada pengirim. Lalu kemudian ada hambatan komunikasi dan cara mengatasinya. Usaha Anda untuk mencoba mengirimkan dan menerima pesan-pesan dapat diganggu, diubah, bahkan diblokir oleh hambatan-hambatan seperti ini. Yang pertama, ada gangguan. Kedua, informasi berlebihan. 3, perbedaan persepsi. 4, perbedaan bahasa. Dan 5, lingkungan yang terbatas. Cara mengatasinya adalah menggunakan teknologi untuk memperbaiki komunikasi bisnis. Nah, teknologi-teknologi berikut ini mempunyai potensi untuk memajukan komunikasi bisnis secara otomatis sebagai berikut. Yang pertama ada teknologi suara-suara manusia akan selalu menjadi pusat pada komunikasi bisnis, dan suara tersebut dilengkapi dengan berbagai jenis teknologi baru dengan voice synthesis memperbarui suara manusia dari arsip komputer yang mengucapkan kata-kata atau bagian kata-kata. Sedangkan voice recognition mengubah suara manusia ke data komputer kompatibel. Lalu yang kedua ada virtual agents mimpi mengenai replikasi atau bahkan melebihi kemampuan manusia telah mendorong riset kecerdasan selama bertahun-tahun dengan suatu bentuk terbatas dari mesin kecerdasan yang juga dikenal dengan istilah bots. Lalu yang ketiga ada komunikasi aktif. Bila Anda terbiasa untuk belajar giat, berpindah dari ruang asrama ke warung kopi lalu ke perpustakaan, Anda akan cocok dengan lingkungan kerja yang tidak terikat. Lalu yang keempat, ada kemajuan jaringan. Anda barangkali telah menggunakan 4 teknologi jaringan baru yang baru saja membuat Anda menyusuri jalan masuk ke dunia korporat. Lalu ada komunikasi intrapribadi. Komunikasi intrapribadi atau intrapersonal communication adalah komunikasi dengan diri sendiri. Contohnya berpikir. Komunikasi ini merupakan landasan komunikasi antar pribadi dan komunikasi dalam konteks-konteks lainnya. Elemen-elemen komunikasi intrapribadi itu seperti 1. Decoding, 2. Integrasi, 3. Memori, 4. Serangkaian persepsi, 5. Encoding, 6. Umpan balik, dan 7. Gangguan. Lalu komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi sebagai proses pengiriman dan penerimaan pesan-pesan antara dua orang atau di antara sekelompok kecil orang-orang dengan beberapa efek dan beberapa umpan balik seketika. Ciri-ciri komunikasi antar pribadi adalah yang pertama, dimulai dengan diri pribadi. Yang kedua, mencakup aspek isi pesan dan hubungan antar pribadi. 3. Bersifat transaksional. 4. Mensyaratkan adanya kedekatan fisik antar pihak-pihak yang berkomunikasi.
5. Melibatkan pihak-pihak yang saling bergantung satu sama lain. Dan yang keenam, tidak dapat diubah maupun diulang. Lalu kemudian ada komunikasi dalam organisasi. Komunikasi dalam organisasi adalah komunikasi yang terbentuk di dalam organisasi, di mana proses komunikasi tersebut dipengaruhi oleh struktur hierarki dalam organisasi. Dalam melakukan komunikasi organisasi, Stewart L. Tubbs dan Sylvia Moss dalam Human Communication menguraikan adanya 3 model dalam komunikasi. Yang pertama ada model komunikasi linear atau one-way communication, yang kedua ada model komunikasi interaksional, dan yang ketiga ada model komunikasi transaksional. Yang pertama, model komunikasi linear. Dalam model ini, komunikator memberikan suatu stimuli dan komunikan melakukan respon yang diharapkan tanpa mengadakan seleksi dan interpretasi. Komunikasinya bersifat monolog. Lalu yang kedua, komunikasi interaksional. Sebagai kelanjutan dari model yang pertama, pada tahap ini sudah terjadi feedback atau umpan balik. Komunikasi yang berlangsung bersifat dua arah dan ada dialog, di mana setiap partisipan memiliki peran ganda, dalam arti pada suatu saat bertindak sebagai komunikator, pada saat yang lain bertindak sebagai komunikan. Lalu yang ketiga ada model komunikasi transaksional. Dalam model ini, komunikasi hanya dapat dipahami dalam konteks hubungan atau relationship antara dua orang atau lebih. Pandangan ini menekankan bahwa semua perilaku adalah komunikatif. Tidak ada satupun yang tidak dapat dikomunikasikan. Lalu kemudian ada komunikasi lintas budaya. Menurut Deddy Mulyana, komunikasi antar lintas budaya atau intercultural communication adalah proses pertukaran pikiran dan makna antara orang-orang yang berbeda budayanya. Samovar dan Porter juga menyatakan bahwa komunikasi antar budaya terjadi di antara produsen pesan dan penerima pesan yang latar belakang kebudayaannya berbeda. Fungsi komunikasi antar budaya ada dua, yaitu fungsi pribadi dan fungsi sosial. Fungsi pribadi seperti menunjukkan identitas sosial, menunjukkan asal-usul, tingkat pendidikan, agama, dan sebagainya. Lalu menyatakan integrasi sosial, menunjukkan sikap kesatuan dan penerimaan perbedaan, serta menambah wawasan budaya. Lalu yang kedua fungsi sosial, yaitu menjembatani kesenjangan pelaku komunikasi saling menjelaskan perbedaan tafsir pesan yang disampaikan. Lalu memperkenalkan nilai-nilai budaya masyarakat, serta memberikan hiburan sesuai budaya masing-masing. Kemudian ada pentingnya komunikasi antar budaya. Yang pertama, karena adanya mobilitas manusia. Yang kedua, saling ketergantungan ekonomi. Yang ketiga, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Keempat, pola imigrasi. Kelima, ada globalisasi. Dan yang terakhir, ada kerjasama ekonomi regional di berbagai belahan dunia. Lalu yang kedua, saya akan membahas konsep dasar pesan bisnis. Surat bisnis. Surat bisnis adalah surat yang digunakan oleh seseorang, lembaga organisasi, atau institusi untuk menyampaikan pesan-pesan bisnis secara tertulis kepada pihak lain dengan menggunakan media tertentu. Menurut pemakaiannya, surat bisnis dapat dikelompokkan menjadi fungsi surat bisnis. Yang pertama, selain sebagai sarana komunikasi, surat bisnis juga memiliki berbagai fungsi sebagai berikut. Yang pertama, surat bisnis berfungsi sebagai wakil atau duta bagi pengirim surat. Dalam kaitannya dengan dunia bisnis, surat bisnis berfungsi sebagai pembawa pesan-pesan bisnis dari pengirim pesan kepada pihak lain. Yang kedua, alat untuk menyampaikan pemberitahuan, permintaan atau permohonan, buah pikiran atau gagasan yang berkaitan dengan masalah-masalah bisnis. Yang ketiga, alat bukti tertulis, misalnya surat perjanjian jual beli, surat perintah kerja, surat kerjasama, surat tanda terima, dan faktur. Yang keempat, alat untuk mengingat, misalnya surat-surat bisnis yang diarsipkan. Yang kelima, bukti sejarah, misalnya surat-surat izin pendirian usaha, surat kepailitan usaha, dan surat penggabungan usaha. Yang keenam, ada pedoman kerja, misalnya surat keputusan dan surat perintah, dan yang terakhir ada media promosi bagi pengirim surat.
Lalu pengelompokan surat menurut pemakaiannya. Menurut pemakaiannya, surat dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis: surat pribadi, surat bisnis, dan surat sosial sebagai berikut. Yang pertama, surat pribadi adalah surat yang dibuat oleh seseorang yang isinya menyangkut kepentingan atau hal-hal yang sifatnya personal atau pribadi. Lalu yang kedua ada surat dinas, yaitu surat yang isinya berkaitan dengan kepentingan tugas dan kegiatan dinas instansi pemerintah. Yang ketiga ada surat bisnis, yang juga disebut sebagai surat niaga adalah surat yang digunakan orang atau badan yang menyelenggarakan kegiatan usaha bisnis seperti bidang usaha produksi, perdagangan, dan usaha jasa. Lalu yang terakhir surat sosial adalah surat yang digunakan oleh organisasi atau lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan untuk berbagai kepentingan sosial bagi masyarakat pada umumnya. Lalu kemudian pesan bisnis rutin. Pesan rutin adalah pesan yang berkaitan dengan kegiatan bisnis sehari-hari yang berulang perlu dilakukan dijawab secepatnya. Pesan rutin sangat beragam dengan menggunakan pendekatan langsung seperti surat masuk, surat keluar, memo yang berisi pesanan barang, keluhan, rekomendasi, dan sebagainya. Pertama, pesan positif. Berikut ini adalah penjelasan tambahan yang berkaitan dengan komponen penting dalam penulisan pesan-pesan positif sebagai berikut. Yang pertama, ide-ide pokok yang jelas. Yang kedua, penjelasan rinci. Dan tiga, penutup surat. Ide-ide pokok yang jelas menuliskan pesan-pesan positif yang menggunakan pendekatan langsung pada umumnya diawali dengan pernyataan ide pokok yang jelas yang berkaitan dengan apa-apa pesan positif yang akan disampaikan kepada pembaca. Lalu penjelasan rinci. Bagian pertengahan dari suatu permintaan pesan-pesan rutin, good news, dan goodwill merupakan bagian penting yang memiliki porsi bahasan terbesar serta penjelasan yang cukup rinci. Lalu yang terakhir ada penutup surat. Pesan-pesan yang telah disampaikan kemungkinan akan berhasil jika pembaca memperoleh kesan-kesan yang menyenangkan atau paling tidak mereka dapat menerima pesan-pesan yang disampaikan dengan baik. Lalu kemudian saya akan menjelaskan tentang konsep korespondensi dan proposal bisnis. Yang pertama adalah korespondensi, dasar-dasar korespondensi bisnis. Korespondensi bisnis merupakan suatu kegiatan korespondensi yang dilakukan dalam dunia bisnis, baik dalam bentuk surat, memo, agenda proposal, maupun laporan bisnis. Korespondensi dalam bisnis memiliki peranan sebagai berikut. Yang pertama, 1. Menciptakan surat yang baik dan jelas. Dalam kehidupan sehari-hari, kesalahan dalam penulisan berbagai surat masih banyak terjadi. Misalnya, susunan kalimat tidak lengkap, berbelit-belit, tanda baca tidak benar, tata bahasa tidak teratur, dan salah mengadopsi bentuk dan model surat. Lalu yang kedua, menciptakan kerjasama yang baik. Perusahaan tidak dapat mencapai tujuan tanpa bekerja sama dengan pihak lain. Agar bisa bekerja sama dengan pihak lain, perusahaan perlu menjaga komunikasi dengan baik. Pihak lain akan mendukung terciptanya kerjasama yang baik. Dan yang ketiga, menyebarkan kegiatan. Tidak semua orang dalam perusahaan secara otomatis mengetahui kegiatan yang terjadi antara perusahaan dengan pihak luar. Korespondensi memegang peranan penting dalam menyebarkan hal-hal tersebut. Lalu kemudian ada jenis-jenis surat korespondensi. Sama dengan jenis dari persuratan yang ada pada perusahaan, korespondensi memiliki dua jenis korespondensi eksternal dan korespondensi internal. 1. Korespondensi eksternal. Korespondensi eksternal adalah hubungan surat menyurat yang berhubungan dengan pihak luar dari perusahaan. Lalu yang kedua ada korespondensi internal. Sedangkan korespondensi internal adalah hubungan surat menyurat yang dilakukan oleh pegawai-pegawai yang ada di dalam kantor atau ruang lingkup internal dari perusahaan tersebut. Lalu kemudian ada laporan dan proposal bisnis. Menurut Sitepu 2013, proposal bermakna usulan yang merupakan hasil dari kegiatan mengusulkan atau propose dalam bahasa Inggris. Dengan demikian, proposal merupakan suatu usulan atau rencana yang memerlukan persetujuan dari pihak lain sebelum dilaksanakan. Tujuan penulisan proposal. Secara umum, tujuan penulisan sebuah proposal adalah sebagai berikut. 1.
permohonan bantuan kepada pihak lain. 2. Penawaran suatu kegiatan yang berkaitan dengan pihak tertentu. 3. Permohonan izin melakukan penelitian yang bersifat formal. 4. Perencanaan sebuah pekerjaan yang bersifat formal. 5. Permohonan bantuan dana kepada pihak lain. 6. Sebagai masukan atau usulan tentang suatu permasalahan kepada pihak lain yang berkepentingan. Lalu, jenis proposal. Jenis proposal umum dibedakan menjadi 3, yaitu proposal formal, proposal semi-formal, dan proposal non-formal. Proposal formal adalah proposal yang dalam penyusunannya memenuhi persyaratan formal, sedangkan proposal semi-formal dan proposal non-formal merupakan proposal yang dalam pembuatannya tidak terlalu mengikuti konvensi atau persyaratan-persyaratan yang berlaku dalam naskah formal. Lalu kemudian saya akan menjelaskan tentang lamaran pekerjaan dan resume. Resume. Resume adalah dokumen singkat yang menjelaskan tentang kualifikasi seorang pelamar kerja. Dokumen ini memuat biodata diri beserta ringkasan kemampuan, pengalaman, dan kualifikasi dari seorang pelamar. Sebuah resume yang baik perlu memperhatikan 4 hal, yaitu kerapian, kesederhanaan, akurat, dan kejujuran. Dalam merencanakan resume ada 3 hal yang memperoleh perhatian, yaitu yang pertama, tujuan karir. Di sini kita harus memutuskan posisi apa yang kita minati atau yang akan menjadi tujuan karir kita. Lalu yang kedua ada informasi pribadi. Kita harus memperhatikan syarat-syarat pekerjaan dan karakteristik pribadi sebelum mengajukan lamaran dan membuat resume. Lalu yang terakhir ada referensi, adalah orang-orang tertentu yang akan memberikan surat rekomendasi kepada kita yang berisi berbagai hal yang mereka ketahui semasa mereka mengenal kita. Lalu kemudian lamaran kerja. Secara umum, pengorganisasian penulisan surat lamaran memiliki 3 bagian utama, yaitu 1. Paragraf pembuka. Sebagaimana bentuk-bentuk surat bisnis yang lain harus dibuat sebaik mungkin dan menarik perhatian bagi pembacanya. Yang kedua, paragraf pertengahan. Dalam suatu ruangan yang singkat, pelamar kerja tidak boleh mengulang apa yang sudah dinyatakan dalam resume. Usahakan penjelasan dalam paragraf tersebut benar-benar sangat diminati dan sangat diharapkan oleh pembaca. Lalu yang ketiga, paragraf penutup. Dari surat lamaran kerja pada umumnya berisi suatu harapan tindakan sebagaimana yang terdapat pada surat-surat penjualan. Pelamar kerja dengan jelas menyatakan keinginannya untuk melakukan wawancara sesuai dengan waktu yang telah disediakan oleh organisasi, perusahaan, atau lembaga yang dilamar. Lalu ada pendekatan AIDA. Pendekatan AIDA ini lebih menekankan pada sisi pelamar kerja dan apa yang didapat oleh pembaca. Pendekatan AIDA adalah sebagai berikut. Yang pertama, attention. Prinsip pertama dalam penulisan surat laporan kerja adalah attention. Lalu yang kedua, interest. Prinsip kedua dalam penulisan lamaran kerja adalah interest. Yang ketiga adalah desire. Dan yang keempat adalah action. Attention, prinsip pertama dalam penulisan lamaran kerja, artinya pelamar kerja harus dapat meyakinkan pihak organisasi atau lembaga pencari kerja bahwa pelamar kerja memiliki sesuatu yang bermanfaat atau dapat menumbuhkan rasa tertarik bagi pembaca. Lalu yang kedua, interest. Artinya, pelamar kerja harus dapat menarik perhatian pembaca dengan menjelaskan relevansi pesan-pesan yang ingin disampaikan. Yang ketiga ada desire. Artinya, pelamar kerja harus dapat menumbuhkan hasrat pembaca untuk mengetahui lebih jauh apa yang sudah dituliskan dalam surat tersebut. Lalu yang terakhir ada action. Artinya, pelamar kerja harus dapat memberikan saran kepada pembaca untuk suatu tindakan tertentu berkaitan dengan harapan atau keinginannya dalam menulis surat tersebut. Lalu yang kemudian saya akan menjelaskan konsep wawancara bisnis, negosiasi bisnis, pertemuan bisnis, dan presentasi.
Yang pertama, wawancara bisnis. Wawancara yang ditemukan dalam bisnis dapat dikelompokkan menjadi wawancara yang didominasi oleh pertukaran informasi dan wawancara yang didominasi oleh pertukaran perasaan. Pertama, wawancara yang didominasi oleh pertukaran informasi, yaitu wawancara pekerjaan. Dalam wawancara pekerjaan, pelamar ingin mempelajari mengenai posisi yang ditawarkan perusahaan dan mengenai perusahaannya. Di sisi lain, wawancara ingin mempelajari mengenai kemampuan dalam pelamar. Kedua belah pihak di sini berkeinginan untuk memberikan kesan yang baik. Lalu yang kedua ada wawancara informasi. Dalam wawancara informasi, wawancara berusaha mencari fakta atau data untuk pengambilan keputusan atau memahami suatu masalah. Informasinya banyak mengalir satu arah, di mana pewawancara memberikan serangkaian pertanyaan yang harus dijawab oleh pihak lain. Dalam hal ini, keterampilan menjadi sangat dominan. Lalu, yang kedua ada wawancara yang didominasi oleh pertukaran perasaan. Sebagai tindak lanjut atau bagian proses dari penilaian kerja atasan. Yang pertama itu ada wawancara evaluasi. Sebagai tindak lanjut atau bagian dari proses penilaian kerja, atasan langsung dari pegawai akan memberikan umpan balik mengenai kinerjanya. Atasan dapat melakukan tanya jawab dengan pegawai tersebut dengan pencapaiannya dan langkah-langkah perbaikan yang dilakukan untuk kinerja yang lebih baik. Lalu wawancara pemberian nasihat. Wawancara ini dilakukan oleh seorang atasan kepada bawahannya mengenai masalah-masalah pribadi yang mengganggu atau mempengaruhi kelancaran pekerjaannya. Lalu ada wawancara untuk mengatasi konflik. Konflik terjadi apabila dua individu atau kelompok berselisih pandang. Wawancara jenis ini dapat dilakukan untuk menelusuri permasalahannya dengan tujuan untuk mendapatkan solusi atau kesepakatan di antara kedua pihak tersebut. Lalu ada negosiasi bisnis. Negosiasi merupakan suatu proses saat dua pihak mencapai perjanjian yang dapat memenuhi kepuasan semua pihak yang berkepentingan dengan elemen-elemen kerjasama dan kompetisi. Ada dua hal penting yang perlu kita kuasai saat negosiasi. Yang pertama, menguasai materi dan mengenal partner yang akan kita ajak negosiasi. Yang kedua adalah mengendalikan emosi. Lalu prinsip-prinsip negosiasi yang pertama adalah problem, yang kedua kepentingan, ketiga pilihan solusi, dan empat penggunaan kriteria objektif. Tujuan negosiasi bisnis. Tujuan negosiasi bisnis adalah untuk yang pertama, menemukan suatu kesepakatan kedua belah pihak secara adil. Yang kedua, memenuhi harapan atau keinginan kedua belah pihak. Yang ketiga, memperoleh keuntungan atau menghindari kerugian atau membicarakan problem lain. Yang keempat, mengatasi atau menyesuaikan perbedaan. Yang kelima, memperoleh sesuatu dari pihak lain yang tidak dapat dipaksakan. Yang keenam, mencapai kesepakatan yang dapat diterima kedua belah pihak dalam rangka suatu transaksi atau menyelesaikan sengketa. Lalu pertemuan bisnis. Rapat merupakan pertemuan atau perkumpulan minimal 2 orang atau lebih untuk memutuskan suatu tujuan. Rapat biasanya dihadiri oleh pimpinan dan stafnya, sedangkan bisnis adalah usaha yang menjual barang atau jasa yang dilakukan oleh perorangan, sekelompok orang atau organisasi pada konsumen atau masyarakat dengan tujuan utamanya untuk memperoleh keuntungan atau laba atau profit. Jenis-jenis rapat bisnis. Yang pertama, rapat informasional. Rapat informasional diadakan oleh 2 orang atau lebih untuk menyampaikan informasi tertentu kepada para peserta rapat. Informasi yang disampaikan harus jelas, ringkas, menarik, dan tidak bertele-tele. Dalam menyampaikan informasi dapat berupa informasi umum yang bersifat rutin, informasi yang bersifat strategik,
Lalu yang kedua ada rapat motivasional. Rapat motivasional diadakan oleh 2 orang atau lebih untuk memotivasi peserta rapat. Yang ketiga ada rapat partisipatif. Rapat partisipatif diadakan oleh 2 orang atau lebih untuk meningkatkan tingkat partisipasi dalam rapat. Diperlukan kemampuan mendengarkan dengan baik agar dapat memahami cara berpikir orang lain serta menghargai ide, gagasan, atau pandangan peserta rapat yang lain. Lalu, berdasarkan sifat, rapat terbagi menjadi 4. Yang pertama, rapat formal. Rapat formal adalah rapat yang dilaksanakan dengan suatu perencanaan terlebih dahulu, sesuai dengan aturan yang berlaku dan semua peserta dapat memperoleh undangan. Kemudian ada rapat terbuka. Rapat terbuka adalah rapat yang dihadiri oleh seluruh anggota organisasi. Materi rapat informal adalah rapat yang dilaksanakan secara tidak resmi dan tidak berdasarkan suatu rencana yang bersifat resmi. Lalu rapat terbuka. Rapat terbuka adalah rapat yang dapat dihadiri oleh seluruh anggota organisasi. Materi rapat yang dibahas merupakan masalah yang tidak bersifat rahasia. Lalu yang terakhir ada rapat penutup. Rapat penutup adalah rapat yang diselenggarakan untuk kalangan tertentu dalam suatu organisasi. Biasanya yang dibahas hal-hal yang menyangkut masalah yang sifatnya rahasia, tidak atau belum diketahui oleh umum. Lalu ada presentasi bisnis. Agar presentasi bisnis mencapai sasaran dan harapan kita, maka dalam pelaksanaannya harus mempertimbangkan beberapa aspek, di antara menciptakan suasana yang tepat, dapat mengenal dengan baik siapa audiens kita, dan apa saja yang harus kita persiapkan, seperti materi, peralatan, serta penampilan yang prima. Lalu, tujuan presentasi bisnis. Secara umum, presentasi bisnis memiliki 4 tujuan pokok, yaitu 1. Menginformasikan pesan-pesan bisnis kepada audiens, menghibur audiens, menyentuh emosi audiens, dan yang terakhir memotivasi audiens untuk bertindak sesuatu. Selain itu, ada beberapa trik yang diajarkan untuk melakukan presentasi bisnis. Yang pertama ada menunjukkan kredibilitas. Nah, rasa tidak percaya diri kadang-kadang bisa menyembunyikan kemampuan seseorang. Untuk itulah, kita harus bisa membantu para peserta pelatihan untuk memiliki rasa percaya diri yang cukup. Dengan rasa percaya diri yang cukup, maka kredibilitas seseorang dapat semakin terlihat. Lalu yang kedua ada menggunakan teknik bercerita. Presentasi akan semakin menarik jika presenter mampu membawakannya dengan gaya storytelling atau dengan teknik bercerita. Lalu yang ketiga ada berani bereksplorasi.
Tujuan utama presentasi bisnis adalah menjual. Untuk itu dibutuhkan ketekunan dan kreativitas untuk bisa mendapatkan cara-cara lain yang mampu menarik perhatian para audiens. Lalu ada pusatkan perhatian pada hal-hal penting. Pilihlah 3 poin paling penting untuk menjadi penekanan saat pemaparan presentasi bisnis. Dengan memusatkan perhatian pada 3 poin penting ini, presenter dapat lebih fokus ketika mempersiapkan materi. Lalu gunakan ilmu retorika. Pada akhirnya, inti dari setiap presentasi adalah membuat audiens setuju dengan pemaparan si presenter. Untuk itu, si presenter memang harus bisa menyampaikan hal-hal yang tidak bisa ditolak oleh para audiens, khususnya berhubungan dengan materi. Sekian presentasi dari saya tentang menjabarkan komunikasi bisnis. Apabila ada kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.